Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, gadis biasa, teladan luar biasa. Gadis biasa, teladan luar biasa. Kita akan membaca dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Tema kita adalah gadis biasa, teladan luar biasa. Seringkali kalau kita membaca Alkitab, ada banyak nama-nama besar yang kita lihat sebagai teladan-teladan iman, seperti misalnya Abraham atau Musa atau Daud atau Paulus, Petrus, Esther atau Ruth dan lain-lainnya. Pada saat ini kita akan melihat seorang pahlawan yang bahkan tanpa nama, seorang gadis tanpa nama yang hanya ada 2 ayat dalam Alkitab, tapi dia merupakan teladan yang luar biasa dan kemudian menjadi berkat yang luar biasa, memiliki dampak yang luar biasa. Seorang gadis biasa dengan teladan yang luar biasa. Ini juga berarti bahwa setiap kita pun yang mungkin merasa diri biasa-biasa saja, yang merasa diri kurang atau merasa diri tidak sehebat orang lain, kita boleh katakan Tuhan akan memakai orang-orang yang biasa. Jangan lihat orang lain, tapi lihatlah kepada Tuhan. Contohnya bahwa gadis ini kemudian yang biasa menjadi teladan yang luar biasa. Kalau kita lihat situasi keadaannya, kita baca situasinya yang sangat-sangat sulit. Karena dikatakan bahwa orang-orang Aram membawa tertawan dia sebagai seorang gadis dan dibawa ke Damaskus, yaitu di Syria pada waktu itu, dan dia kemudian menjadi pelayan daripada panglima tentara Aram, yaitu Naaman. Berarti dia ditangkap, dibawa keluar dari persekutuan keluarganya. Dia tinggal di tempat yang asing, jauh daripada persekutuan dengan orang percaya, jauh daripada bait Allah. Dia sungguh-sungguh berada dalam keadaan tersendiri. Bahkan dia harus melayani seorang tuan yang adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan dan bahkan melawan Tuhan. Kita tahu bahwa dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 17 ternyata jelas bahwa Naaman adalah seorang yang menyembah berhala. Jadi dia bukan menyembah Tuhan Allah Israel. Sehingga perempuan ini sungguh-sungguh dalam keadaan yang dimana dia tidak bebas. Dia sebagai budak tidak mempunyai hak apa-apa. Dia hidupnya hanya kerja, makan dan tidur saja, dan tidak mempunyai kebebasan dan juga tidak bisa menikmati hari-hari libur atau kesenangan yang lain di luar. Dapat dikatakan dia mengalami lockdown yang total. Dalam situasi seperti ini, dengan latar belakang seperti ini, kita lihat bahwa ada 4 ciri khas teladan yang luar biasa yang nampak dari kehidupan gadis ini. Meskipun situasinya begitu sulit, tapi kemudian dia menjadi teladan yang luar biasa. Teladan yang pertama adalah kesetiaan imannya kepada Tuhan. Kesetiaan imannya kepada Tuhan. Kita telah lihat bahwa situasi anak perempuan ini atau gadis ini begitu sulit, dan dia mengalami seolah-olah Tuhan jauh daripadanya, seolah-olah Tuhan tidak campur tangan, Tuhan membisu, Tuhan tidak membuat apa-apa, seolah-olah percaya pada Tuhan membawa kekalahan. Dan sebenarnya secara lahiriah, secara luar, tidak ada alasan untuk percaya kepada Tuhan atau Allah Israel, karena kelihatannya Allah Israel kalah dengan ilah-ilah yang lain, karena dia tidak campur tangan, dia tidak menunjukkan kuasanya. Dan pengalaman sehari-harinya adalah bahwa Allah membisu, Allah diam, Allah sepertinya meninggalkan dia. Sepertinya Allah tidak peduli kepada dia. Dia mungkin telah mendengar tentang kebaikan Tuhan
dari kata orang. Kata orang Tuhan membuat ini. Kata orang di masa lalu Tuhan telah lakukan berbagai mujizat yang luar biasa bagi bangsa Israel. Tapi pengalaman sendirinya, pengalaman sehari-harinya menunjukkan bahwa Allah jauh daripadanya. Dan mungkin juga dia mengalami hinaan atau ejekan dari orang lain karena dia percaya kepada Tuhan, dan dia tidak memiliki apapun kekuatan, penghiburan, dukungan daripada orang-orang percaya yang lain, karena dia sungguh-sungguh sendiri. Tetapi inilah hal khusus yang sangat menarik daripada gadis ini. Yang gadis biasa ini, dia tetap beriman, setia kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Meskipun keadaan luar begitu melawannya, dia tetap percaya bahwa Allah itu baik, bahwa Allah berkuasa, bahwa firman Tuhan benar, dan bahwa dia boleh tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Dari mana kita tahu ini? Dari satu ungkapan keluhan yang sangat pendek, tapi sangat menunjukkan imannya yang sedemikian dalam. Dia katakan dalam ayat 3, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria itu. Sebuah ungkapan keluhan, sekiranya. Tetapi ungkapan ini begitu dalam artinya, menunjukkan bahwa dia begitu beriman, begitu percaya akan kuasa Allah di tengah-tengah situasinya yang sulit. Dan di sini kita belajar bahwa yang utama adalah untuk kita tetap memegang firman Tuhan, memegang janji Tuhan di atas pengalaman kita. Jangan jadikan pengalaman sebagai dasar iman, tapi firman Tuhan, janjinya, itulah dasar iman kita. Dari firman Tuhan, dari janjinya, kita kemudian mengalami berbagai pengalaman. Tetapi dasar iman kita adalah firman Tuhan, apa yang dia katakan, yang tetap, yang kekal, dan berlaku untuk selama-lamanya. Dan inilah yang dilakukan oleh gadis ini. Dia tetap fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Dia fokus kepada Allah, kepada kebaikan Allah, fokus kepada firman Allah, kepada janjinya. Dan itu yang kemudian membuat dia mampu untuk bertahan dalam iman meskipun situasinya begitu sulit. Adalah mudah bagi kita untuk percaya pada Tuhan kalau keadaan kita baik, kesehatan kita bagus, kalau kita sukses, kalau kita mengalami berbagai situasi di mana ada sukacita yang nyata, di mana kita berhasil juga dalam usaha dagang kita atau pekerjaan kita. Adalah mudah kalau keluarga kita baik-baik saja, kalau semua dalam situasi baik, kita mungkin mudah untuk bisa percaya dan beriman kepada Tuhan. Tetapi pada saat situasi sulit, situasi sepertinya Allah diam, sepertinya Allah membisu, apakah kita tetap bisa beriman kepadanya? Pada saat seolah-olah Allah tidak campur tangan, seolah-olah Allah tidak bertindak dalam kehidupan kita, apakah kita tetap bertahan dan tetap setia beriman kepadanya? Dan inilah yang dilakukan oleh gadis ini. Dia tetap bertahan dalam iman. Kenapa? Karena firman Allah tetap berlaku lepas daripada situasi keadaan sekitar kita. Ini juga sama yang kemudian dikatakan oleh Habakuk dalam pasal 3 ayat 17-18. Dia katakan, meskipun lumbung gandumku kosong, kandang ternakku kosong, tetap aku akan memuji Tuhan. Artinya imannya tidak bergantung kepada situasi lahiriah yang luar. Juga Yesus katakan dalam Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dan hal ini sungguh-sungguh dihidupi oleh anak gadis ini, bahwa dia tetap percaya meskipun situasinya sulit. Dan dia juga tidak mendengar ejekan orang lain. Dia tidak mendengar usulan orang lain mengatakan, mengapa kamu tetap percaya kepada Allah Israel? Lebih baik kamu percaya kepada ilah kami. Dia juga tidak mendengar usulan untuk meminta bantuan pada kuasa-kuasa lain yang mengatakan, percuma kamu ikut Yesus, lebih baik kamu ikut kuasa-kuasa yang lain, karena ternyata Allahmu tidak menolong kamu, tidak peduli pada kamu, dan tidak melakukan tindakan nyata yang campur tangan dalam kehidupan kamu. Dia tidak dengar pada suara-suara yang lain, tetapi dia tetap setia. Bahkan dia juga bukan hanya setia pada Tuhan, pada firman-Nya, kepada kebaikan, keyakinan akan kebaikan, dan juga kemurahan Tuhan, dan juga kesetiaan Tuhan. Dia juga setia dalam pekerjaannya. Terbukti bahwa kemudian dia didengar oleh tuannya. Kalau dia tidak setia dalam pekerjaannya, tidak setia dalam hal yang kecil, maka tidak mungkin nyonyanya kemudian mendengar dia. Tapi karena dia juga setia dalam hal-hal yang kecil, dalam bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan melayani sungguh-sungguh, melakukan yang terbaik, maka kemudian
dia didengar oleh tuannya, oleh nyonyanya. Pentinglah untuk kita tetap setia dalam hal-hal yang kita anggap kecil, karena di hadapan Tuhan tidak ada hal yang kecil. Semua hal penting, semua hal besar. Yang penting kita lakukan dengan kesungguhan dan kesetiaan. Apapun pekerjaan kita, apapun pelayanan kita, lakukanlah dengan setia dan dengan kesungguhan. Saya kira gadis ini dapat jadi teladan yang luar biasa bagi kita. Tetap bertahan pada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, meskipun situasinya sulit. Tentulah dia juga telah mengungkapkan ratapannya kepada Tuhan, ketidakmengertiannya, keluh kesahnya, tetapi dia tidak menjauhkan diri daripada Tuhan. Dia tetap bertahan pada Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa dalam Perjanjian Lama ada lebih dari 60 mazmur yang berbicara mengenai ratapan. Artinya bahwa kita boleh membawa keluh kesah kita kepada Tuhan, kita boleh membawa ketidakmengertian kita kepada Tuhan, tetapi kita membawanya kepada Tuhan dan bukan malah menjauh daripada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan bisa memberikan jawaban, Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita. Yang sangat menarik adalah bahwa anak gadis ini memiliki gambaran yang sebegitu positif tentang Allah, Allah yang baik, Allah yang tetap akan peduli, dan Allah yang akan menjawab doanya, dan Allah yang akan bertindak di masa depan, walaupun saat ini kelihatannya tidak demikian. Dia memandang kepada Allah, tetap menyembah Allah, dia tetap mementingkan firman Tuhan di atas segala sesuatu, sehingga akhirnya dia memperoleh kekuatan, sehingga akhirnya alam sadar dan alam tidak sadarnya pun dikuasai oleh firman Tuhan, oleh gambaran yang baik tentang Allah. Dan itu menguatkan imannya di tengah-tengah situasi yang sulit. Maka pertanyaannya bagi kita adalah apa atau bagaimana gambaran yang kita miliki tentang Allah? Apakah kita yakin akan kasih Allah, kebaikan Allah, kesetiaan Allah bagi kita? Apakah kita tetap setia kepada Allah meskipun keadaannya sulit? Meskipun situasi sepertinya tidak menunjang, sepertinya Allah membisu, Allah tidak bertindak, Allah tidak campur tangan. Apakah kita tetap setia kepadanya dalam iman kita? Mari sama-sama kita belajar dari gadis ini yang tetap setia meskipun keadaan luarnya sebegitu sulit. Yang kedua adalah keberaniannya untuk bersaksi. Keberaniannya untuk bersaksi. Dia sungguh-sungguh berani menyaksikan kuasa Tuhan, luar biasa. Karena memiliki iman yang kuat, yang kokoh, dia berani menyaksikan kuasa Tuhan. Meskipun secara lahiriah kelihatannya Allah Israel kalah, gagal, ilah lain yang berkuasa, tetapi dia tetap percaya dengan mata rohaninya, mata imannya, tetap yakin akan kuasa Tuhan. Dan kemudian dia berani menyaksikan kuasa Tuhan. Pada saat dia mendengar bahwa tuannya, Naaman, terkena sakit kusta, yang adalah sakit yang waktu itu tidak dapat disembuhkan sama sekali, sehingga pada saat orang sakit kusta pada dasarnya sama dengan divonis mati, dikucilkan dari masyarakat dan tidak mempunyai harapan. Maka kemudian apa yang terjadi? Dia mengungkapkan imannya yang sebegitu dalam. Dia katakan, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Di tengah-tengah situasi itu yang tidak ada harapan, dia mengungkapkan imannya yang terdalam. Luar biasa sekali. Maka ungkapan keluhan ini sekiranya mengungkapkan imannya yang luar biasa. Pada saat kita mengalami situasi yang sulit, penderitaan, pergumulan, maka akan nampak sungguh-sungguh sejauh mana iman kita, sebesar apa iman yang kita miliki, sedalam mana iman yang kita miliki. Adalah mudah berteori tentang Tuhan pada saat kita mengalami kebaikan Tuhan. Tapi pada saat kita mengalami kesulitan, pergumulan, sejauh mana iman kita masih tetap kuat. Nah, pada saat yang sulit akan nampak mutu kualitas iman kita yang sebenarnya. Dan anak gadis ini menunjukkan mutu iman kualitas yang luar biasa. Karena pada saat segala sesuatu sepertinya menentang dia, tetap dia percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Dan jangan lupa, keberaniannya untuk bersaksi juga memiliki resiko yang sangat besar. Karena pada saat itu, pada waktu itu, kalau dia menyaksikan kuasa Tuhan, kemudian Naaman pergi dan tidak disembuhkan, maka bisa dia sendiri dijatuhi hukuman mati. Dia bisa harus membayar dengan nyawanya sendiri. Dia begitu berani mempertaruhkan nyawanya karena yakin akan kuasa Tuhan. Sebuah pengakuan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan, menyaksikan Tuhan selalu mengandung resiko. Kita pun juga mengalami resiko. Mungkin diejek,
dipandang aneh. Kita mungkin juga karena kita menyaksikan Tuhan, kita mungkin mengalami tidak naik pangkat atau mengalami kegagalan dalam hal lain, tidak dianggap orang lain atau dipersulit dan macam-macam. Tetapi maukah kita, beranikah kita untuk menyaksikan Tuhan meskipun ada risiko yang harus kita tanggung? Dan anak perempuan ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah situasinya yang sulit, dia menyaksikan Tuhan dan dia berani untuk meyakini kuasa Tuhan dan menyampaikannya. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh meneladani keberanian anak gadis ini yang sebegitu yakin dan sebegitu berani meskipun ada risiko, karena dia tahu Tuhan baik, Tuhan berkuasa, dan Tuhan akan memberikan jawaban kepadanya. Luar biasa sekali. Dia yakin bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong di tengah-tengah situasi seperti itu. Dan ini juga sesuai dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 10, di mana dikatakan bahwa kita semua orang percaya dipanggil untuk menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain, perbuatan Tuhan yang ajaib kepada orang lain. Itu berarti bahwa kita semua dipanggil untuk menyaksikan kasih Tuhan, kuasa Yesus, keselamatannya, pengampunannya, kemenangannya atas kuasa dosa, atas iblis, atas maut, untuk memberikan solusi kepada orang lain di tengah-tengah situasi mereka yang sulit, memberikan jalan keluar, memberikan penghiburan, membawa kepada sumber sejati, pertolongan sejati, kebahagiaan sejati, yaitu Yesus sendiri. Kita dipanggil untuk menyaksikan Yesus kepada orang lain. Anak perempuan ini menyaksikan Allah di tengah-tengah situasi yang sulit dengan cara yang alami, dengan cara yang natural. Kenapa? Karena dia memiliki hubungan dengan Tuhan yang baik, keyakinan yang baik akan kuasa Tuhan, sehingga pada saat yang tepat dia menyaksikan kuasa Tuhan. Tuhan juga mau supaya kita menyaksikan kuasanya, kasihnya, pengampunannya, pertolongannya pada saat yang alami, pada saat orang membutuhkan pertolongan, pada saat orang bertanya kepada kita, atau pada saat kita melihat sebuah situasi di mana kita bisa menyaksikan kasih, kuasa, pertolongan, kebaikan Allah kepada orang lain. Maukah kita sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan, bukalah mata saya, bukalah mata saya, berikanlah saya kesempatan untuk menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib, menyaksikan kasih-Mu pada orang lain, pengampunan-Mu, pertolongan-Mu, penyembuhan-Mu, dan juga memberikan pertolongan jalan keluar dalam kehidupan sehari-hari. Maukah kita berdoa supaya Tuhan membuka mata kita, memberi kita kesempatan dalam kehidupan sehari-hari kita? Saya mau katakan, kalau kita berdoa demikian, ini doa yang bahaya, karena Tuhan pasti akan jawab. Tetapi kalau Tuhan jawab, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Kita mungkin menganggap pelayanan kita biasa saja, tapi hasilnya akan luar biasa. Karena Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita. Tuhan akan campur tangan. Maka pelayanan yang kita anggap biasa kemudian akan menjadi suatu hal yang luar biasa dalam tangan Tuhan. Bersama-sama kita melihat, belajar untuk berani menyaksikan Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Kita harus berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan kita lihat orang lain, pelayanan orang lain. Di sini bisa saja gadis itu menganggap, oh, Elisa yang hebat, Elisa yang punya karunia untuk menyembuhkan. Tetapi sebetulnya yang paling utama di sini adalah bahwa anak gadis ini menunjuk kepada Elisa, dia menunjuk kepada Allah, dia memiliki peran yang sangat-sangat penting. Artinya setiap kita memiliki peran yang penting. Setiap kita dibutuhkan oleh Tuhan. Tuhan mau pakai kita untuk menyaksikan kebaikannya bagi orang lain. Maukah kita? Jangan anggap remeh diri kita. Jangan merasa minder, tapi katakan, Tuhan, pakailah aku mau menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib dalam lingkungan kerja, dalam keluarga, dan dimanapun aku berada. Yang ketiga, teladan yang ketiga adalah kasihnya kepada musuh. Kasihnya kepada musuh. Itulah teladan yang ketiga. Luar biasa sekali kalau kita lihat, Naaman sebetulnya adalah musuhnya. Karena dia ditawan, ditangkap, dia harus bekerja paksa di rumah Naaman. Secara manusia, pikiran dia bukanlah pikiran kasih. Kalau kita manusia dalam bahasa Papua, kita mungkin pikir, akhirnya Tuhan tokiko, akhirnya Tuhan hukum dia yang selama ini telah menangkap saya, memenjarakan saya, mengerjakan saya secara paksa. Akhirnya Tuhan hukum orang yang sungguh-sungguh jahat, orang yang sungguh-sungguh melawan Tuhan, orang yang melawan saya dan mati yang menindas saya. Akhirnya Tuhan melakukan keadilannya. Itu mungkin reaksi manusia
yang biasa. Tetapi sama sekali tidak ada rasa dendam dalam diri gadis ini. Dia bahkan menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Dia mencari solusi bagi tuannya, bagaimana tuannya bisa disembuhkan. Dan inilah contoh bagaimana mengasihi musuh, bukan dengan kata-kata yang besar, tapi dengan cara peduli, dengan cara mencari solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh Naaman. Hal yang sama juga Tuhan inginkan, agar kita juga mengasihi musuh kita. Walaupun situasi kita sulit, walaupun kita ditekan, ditindas, kita boleh tetap mengasihi orang yang menindas kita atau mempersulit kehidupan kita. Jawaban kita janganlah balas dendam, tapi kasih. Sejauh mana ini telah nampak dalam kehidupan kita. Jelas ada hal-hal yang berkaitan dengan penindasan, berkaitan dengan sosial masyarakat secara umum yang harus diselesaikan secara politik dan juga secara kemasyarakatan dalam pemerintahan. Tetapi pertanyaan adalah sikap hati kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus. Apakah kita dikuasai oleh rasa dendam, benci, ataukah kita dikuasai oleh kasih? Dalam Matius 5 ayat 44, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu." Dan inilah yang sungguh-sungguh dihidupi oleh anak gadis ini yang luar biasa. Secara praktis dia menunjukkan kasihnya kepada Naaman walaupun keadaannya sulit. Dan secara manusia ini jelas tidak mungkin. Untuk kita sekarang, kita diberikan Roh Kudus. Dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan bahwa Roh Kudus telah dicurahkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus inilah akan memampukan kita juga untuk mengasihi orang lain, mengasihi, bahkan mengasihi musuh yang menindas kita. Ada banyak sekali kesaksian dari orang Kristen yang mampu untuk mengasihi, mampu untuk mengampuni pada saat mereka mengalami penindasan, penderitaan yang luar biasa. Bukan karena mereka hebat, tapi karena Yesus, kuasa Roh Kudus yang hebat, yang memampukan mereka untuk mengasihi. Tentulah anak gadis ini lebih suka bebas, lebih suka ada dengan keluarganya, lebih suka dalam persekutuan dengan orang percaya di Israel. Dan dia merasakan banyak sekali penderitaan. Tetapi dalam situasi yang menentukan, dia menunjukkan kasihnya. Sungguh sebuah teladan yang luar biasa. Dan yang keempat, ia menjadi berkat dan memperoleh berkat. Dia menjadi berkat dan memperoleh berkat. Sebagai hasilnya, dia menjadi berkat. Anak gadis ini menjadi berkat. Kita tahu kemudian bahwa Naaman disembuhkan secara luar biasa oleh Nabi Elisa. Dia menjadi berkat bagi orang lain. Dan dia tentu kemudian juga memperoleh berkat dalam keluarganya. Kita tidak tahu apa yang kemudian terjadi, tapi pasti Naaman akan memperlakukan dia dengan baik. Mungkin dia juga dibebaskan, kita tidak tahu. Tapi dia memperoleh berkat yang nyata bahwa kehidupannya berubah dalam tangan Tuhan. Yang menentukanlah bahwa dia menjadi berkat. Dan Tuhan juga mau supaya kita menjadi berkat. Pada saat kita beriman, pada saat kita setia beriman dalam keadaan yang sulit, kita akan jadi berkat bagi orang lain. Pada saat kita menyaksikan kebaikan Tuhan bagi orang lain dalam keadaan yang sulit, maka kita akan jadi berkat bagi orang lain. Pada saat kita menunjukkan kasih kita bahkan kepada musuh kita atau orang yang menindas kita, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan mau supaya kita semua menjadi berkat. Dan tentu pasti kita juga akan mendapatkan berkat Tuhan, damai Tuhan, ketenangan Tuhan, jalan keluar daripada Tuhan, jawaban daripada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri, dan Dia akan membawa kita kepada tujuannya yang ajaib. Tuhan akan berkati kita di tengah-tengah situasi kehidupan kita, dan secara sempurna Tuhan akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Mari sama-sama kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini atau malam hari ini, saat kita mendengarkan renungan ini, kita mengatakan, Tuhan, aku mau menuruti teladan gadis yang biasa ini. Mungkin hidupku biasa saja, tetapi aku mau menjadi teladan yang luar biasa dalam kesetiaan iman, dalam menyaksikan perbuatanmu yang ajaib, dan dalam menunjukkan kasih kepada orang lain. Maka kita yang menganggap diri biasa akan menjadi agen-agen berkat Tuhan yang luar biasa kepada orang lain. Mari sama-sama kita bertanya pada diri kita, sejauh mana kita memiliki kesetiaan iman kepada Tuhan? Sejauh mana kita menyaksikan Tuhan dan menggunakan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain? Dan sejauh mana kita mengasihi orang yang melawan kita dengan menunjukkan kasih kita
dengan memberikan jalan keluar, peduli akan situasinya, maka kita pasti akan menjadi berkat, dan kita akan memperoleh berkat dari Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, aku mau meniru gadis biasa yang adalah teladan yang luar biasa. Tuhan, jadikanlah hidupku yang biasa jadi berkat yang luar biasa bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.